Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun, bahagia, ceria, sukses, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita coba bicarakan permasalahan faktor-faktor pendukung agar anggrek kita dalam kondisi sehat walafiat. Satu, faktor pendukungnya adalah alam. Alam ini mencakup daripada matahari, sinar matahari, ya. Kemudian angin dan kelembapan. Ini faktor alam yang sangat menunjang, ya. Jadi ini kita harus kondisikan semuanya agar kondisi ketiga unsur tersebut bisa membuat anggrek kita sehat walafiat. Bisa jadi dengan cara angin, ya, kita membuat sirkulasi udara di lokasi kita menjadi bagus sehingga terjadi penggantian udara panas dengan dingin atau sirkulasi udara sehingga kelembapan akan berkurang. Begitu juga dengan sinar matahari, ya. Sinar matahari dibutuhkan untuk fotosintesis, ya, dan penguapan. Nah, faktor hujan ini agak sedikit membuat satu kelembapan yang tinggi, tapi ini faktor unsur alam yang tidak bisa kita pungkiri akan terjadi. Nah, untuk itu kita antisipasi. Seperti untuk anggrek pulsan-puran ini ada perlakuan-perlakuan yang mengantisipasi terjadinya pengurangan kelembapan, terjadinya kerusakan diakibatkan kelembapan tinggi oleh jamur. Jadi ada video-video berikutnya atau sebelumnya, silakan dilihat, ya. Jadi faktor 3, ya, 1, ya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mencakup daripada kebersihan, ya, kemudian sirkulasi udara di dalam lingkungan. Itu biasanya kalau anggrek-anggrek di dalam paranet atau di bawah paranet, ya. Jadi dia perlu sirkulasi, ya, udara, ya. Seperti itu. Itulah dia kekurangan dan kelebihan kalau kita mempergunakan paranet, ya. Dan kemudian sesudah kebersihan, kemudian sirkulasi udara. Nah, kemudian persentasi sinar matahari yang masuk, ya, ataupun persentasi sinar matahari yang dapat membuat anggrek kita survive, ya. Jadi untuk itu kalaulah di dalam bawah paranet kita harus mengetahui kadar persentasi sinar matahari yang masuk ke dalam paranet sehingga sinar matahari yang masuk itu dapat maksimal dipergunakan untuk fotosintesis, sintesa, ataupun dapat berguna untuk kelembapan, ya. Nah, khusus untuk di anggrek pulsan purain, ya, karena dia sudah pulsan purain, nah dia tidak butuh lagi penaung dan dia tidak butuh lagi persentasi. Jadi untuk anggrek pulsan purain ini, satu, ya, yang sudah diberikan pupuk puisi gen 3, dia membutuhkan intensitas sinar matahari yang kuat, ya, artinya dari mulai pagi sampai sore, seperti itu, ya. Jadi dia nggak dibutuhkan lagi persentase berapa persen sinar matahari yang masuk ke dalam paranet itu, ya. Jadi nggak seperti itu. Nah,
Kemudian selain kebersihan ya, kemudian presentasi sinar matahari, dan satu lagi mungkin intensitas hujan ya. Jadi kalau di dalam paranet mungkin bisa jadi itu agak susah, karena memang paranet ini sudah diatur sinar matahari yang masuk ya. Jadi pada saat hujan itu kemungkinan sinar matahari itu agak sulit ya, dan mungkin tidak ada ya. Jadi sehingga bisa jadi fotosintesis anggrek akan melemah ya. Banyak efeknya bila nanti melemahnya kekurangan sinar matahari tersebut. Jadi untuk itu perlu disesuaikan lagi ya. Jadi biasanya kalau misalnya itu pakai plastik UV. Nah, kalau di anggrek perusahaan puraan tidak perlu ya. Jadi intensitas sinar hujan yang tinggi bila di musim hujan itu ya, dia otomatis ya, dia air itu akan mengalir ya, apalagi kita mempergunakan kayu ya, media kayu. Ataupun bila pun tidak mempergunakan kayu, mempergunakan pot dengan sistem perusahaan puraan ini, dia bila nanti matahari keluar langsung terjadi fotosintesis yang diinginkan oleh anggrek tersebut, dan terjadi penguapan sehingga kelembapan akan berkurang, ataupun kelembapan bisa terjadi penguapan ya, jadi berkurang ya. Jadi faktor lingkungan ini termasuk daripada kebersihan ya. Kebersihan ini termasuk drainase, artinya paret-paret ya, jangan sempat ada air tergenang. Ini akan membuat berkumpulnya bakteri ataupun fungi, ataupun bisa jadi insek ya, dan kemudian membuat tingginya kelembapan. Jadi drainase itu perlu kita buat ya. Jadi kondisi lapangan tetap kering seperti itu. Nah, kalau di perusahaan puraan ini ya, yang paling penting itu misalnya seperti ini ya, rumput. Rumput ini harus kita jaga, artinya kita potong ya, karena banyak efeknya. Dengan rumput banyak ini seperti itu, banyak menjadi tempat inang daripada penyakit-penyakit ya, termasuk insek, fungi maupun bakteri dan lainnya. Jadi termasuk itu kelembapan. Makin tinggi rumput yang ada sama kita, maka akan terjadi kelembapan yang tinggi. Saya pikir untuk lingkungan itu. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ini ilmu pengetahuan ini tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor yang lainnya. Kenapa? Kita harus mengetahui kondisi anggrek kita ini, anggrek sehat tidak ya, kondisi seperti ini. Nah, kita harus mengetahui kalaupun nanti anggrek kita sakit, kita bisa cepat mengantisipasinya. Itulah ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan seperti ya, termasuk nanti jenis-jenis anggrek, mana anggrek yang bisa kena panas ataupun tidak kena panas ya. Seperti itu ya, itu ilmu pengetahuan sangat penting ya. Banyak kita harus mengetahui itu ilmu pengetahuan. Jadi untuk itu silakan lihat di channel-channel sebelumnya ini biar menambah ilmu pengetahuan. Kemudian masalah media. Nah, media ini sangat penting juga ya, karena ini menyangkut daripada langsung ya, kontak langsung dengan tanaman ya. Jadi termasuk untuk media pot maupun media kayu ya. Jadi media kayu ini ada beberapa jenis kayu yang kurang baik ya. Hasilnya videonya ada di channel ini, silakan lihat.
Kalau untuk yang dalam pot mungkin media itu kita pun harus mengetahui ya media itu mana media baik untuk dalam pot, mana tidak ya. Dan kemudian mana yang baik untuk dataran rendah, mana yang baik untuk dataran tinggi. Itu pun kita harus mengetahui ya. Jadi kalau mau media pot yang baik untuk dataran rendah itu ya sebetulnya itu pakis ya. Pakis atau kayu, kulit kayu damar, kayu apa? Pinus ya. Bagus ya. Kemudian ini cacahan pakis ya. Yang paling tidak disukai untuk dataran rendah itu adalah moss. Ya, karena moss ini sangat baik untuk menyimpan air gitu. Jadi kalau untuk dataran rendah tidak baik karena dia apa namanya ya. Saya belum bisa tahu persis bagaimana, tapi hasilnya itu kurang baik ya. Karena memang kadang-kadang penyiraman, faktor penyiraman seperti begini. Kalau misalnya dataran tinggi pakai moss itu baik ya, karena kelembapannya itu tinggi. Jadi penyiraman untuk dataran tinggi, penyiraman air itu mungkin bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Karena dia lembab ya, karena sejuk ya, seperti itu. Nah kalau di dataran rendah tidak begitu, jadi hasilnya itu kurang maksimal ya dibandingkan dengan kulit pinus, kemudian kayu, kemudian cacahan akar pakis. Nah kalau dataran rendah misalnya kita mempergunakan apa namanya moss hitam ya atau kadaka itu punya umur kayaknya ya. Artinya begini, biasanya yang saya pernah praktekkan, kadaka itu cuma mampu umurnya 6 bulan. Sudah 6 bulan air tidak bisa masuk lagi ke dalam sehingga kondisi tanaman akan menjadi kuntet ya, seperti itu. Jadi itulah pembahasan faktor yang mengenai media. Kemudian faktor proteksi tanaman. Proteksi tanaman ini termasuk di situ fungisida, insektisida, ya bakterisida, ya kemudian moluska sida ya seperti siput ya. Nah itu kita harus berikan ataupun harus mengetahui ya. Artinya mana fungisida yang baik, mana, dan kemudian kalau untuk insek itu biasanya insek ini banyak faktor ya, artinya tidak bisa insektisida satu bisa menanggulangi insektisida lainnya, tidak bisa, karena insektisida itu disesuaikan dengan kondisi apa namanya inseknya tersendiri gitu. Jadi misalnya insek belalang itu beda ya dengan perlakuan insek semut. Jadi insek itu beda-beda. Jadi insek untuk semut beda, insek untuk belalang beda, insek untuk tungau beda ya kan. Jadi nah pembahasan itu ada di channel ini, silakan nanti diulang lagi. Makanya saya harapkan teman-teman kalau mau melihat channel ini secara utuhnya gitu. Jadi tidak lompat-lompat sehingga pengetahuan itu berjalan ya, artinya dia saling mendukung satu video dengan video yang lain. Jadi itulah proteksi tanaman ya. Jadi artinya berapa dosisnya, berapa apa namanya berkalanya, perlakuan penyemprotan, pemberian insek, fungisida, bakterisida atau yang lainnya ya. Itu kita harus mengetahui itu ya, agar kita bisa mengantisipasi secara dini serangan-serangan daripada penyakit tersebut gitu. Kemudian pupuk pun tidak kalah pentingnya ya. Pupuk ini kita melihat dulu, kadang-kadang memang ya terserang dibilang di sini ada pupuk mahal, pupuk murah. Saya pikir anggrek tidak mengenal itu ya. Yang dikenal anggrek pupuk yang kompleks ya. Artinya bisa merespon, anggrek itu bisa merespon diberi pupuk sehingga pupuk itu
bisa membuat anggrek itu sehat, kemudian bisa besar ya, bisa jumbo dan berbunga banyak. Nah, itu pilihan daripada pupuk. Jadi pupuk itu tidak tergantung daripada harga gitu. Ini masukan aja ya. Kalau pilihan tergantung masing-masing gitu. Cuman saya menyarankan aja ya. Jadi kita melihat pupuk itu, apa itu pupuk, kemudian kita harus mengetahui juga berapa dosis pupuk itu, ya kan, dan ditempatkan untuk di mana. Nah, itu pupuk sangat penting gitu. Jadi kita bisa melihat, kita bisa merespon, ataupun anggrek bisa merespon daripada apa yang pupuk yang kita berikan gitu. Jadi maaf, ini saya mempergunakan pupuk Kuisi, silakan lihat hasilnya. Sekalian maaf, promosi juga ini karena Kuisi itu adalah produksi saya. Silakan lihat perakarannya daripada pupuk Kuisi dan kemudian anaknya. Kemudian besar batangnya, hijau batangnya, tebal batangnya. Nah, itulah kelebihan daripada pupuk Kuisi. Nah, itulah pupuk. Jadi pupuk ini tidak bisa tergantung daripada mahal atau murahnya gitu. Tapi daripada efisiensi anggrek tanaman itu, apakah dia merespon sehat ataupun kurus, ya seperti itu. Jadi Kuisi itu sudah dilengkapi dengan pupuk mikro dan makro yang sangat kompleks dan dibutuhkan oleh tanaman anggrek sehingga anggrek bisa sehat dan subur. Kemudian istilahnya, kemudian faktor yang kedua istiqomah atau konsisten. Nah, faktor istiqomah atau konsisten ini sangat penting. Kenapa? Dalam sisi pemupukan kita harus konsisten ya, berapa minggu sekali. Kalau saya 3 minggu, seminggu 3 kali ya, kalau nggak hujan. Kalau hujan mungkin diundurkan, seperti itu. Kemudian konsisten dalam perawatan ya, artinya kadang-kadang kita bosan, nggak bisa seperti itu. Anggrek nggak bisa dibuat bosan. Kalau dibuat bosan dia nanti akan apa ya? akan merajuk ya, karena pemupukan asal-asalan, yang diberi pupuk asal-asalan, waktunya asal-asalan. Nah, nggak bisa seperti itu. Dia anggrek ini harus konsisten dan istiqomah. Berikut ya doa ya. Doa kemudian sesudah kita lakukan ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam arti kata kita sudah memberi pupuk, wah ini sudah bagus, tidak bisa seperti itu. Sudah, kita hanya bisa melakukan asbab usaha. Kita membuat usaha yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa berdoa setelah kita memberikan semua faktor pendukung untuk anggrek-anggrek kita, agar anggrek-anggrek kita bisa sehat-sehat. Saya pikir dari saya seperti itu, tapi kalau ada masukan mohon di komennya ya. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan, silakan teman-teman tambahkan. Mungkin ada kekurangan daripada penjabaran yang saya lakukan ya. Silakan ya kan. Terima kasih untuk attention-nya ataupun waktunya mendengarkan atau melihat video ini. Semoga menghibur dan menambah ilmu pengetahuan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon subscribe-nya. Ya, bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, silakan komen dan share-nya, dan mohon beritahu kepada teman-teman yang belum mau tahu channel ini, agar teman-teman yang lain bisa memanfaatkan ilmu yang ada di channel ini. Mohon dukungannya sehingga saya semangat terus untuk membuat video-video berikutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.